3 bulan. Walaupun nyeri pinggang seringkali dikaitkan dengan orang berusia lanjut, tetapi gejala AXPA dapat mulai dirasakan lebih dini pada usia 20 tahunan. Gejala AXPA meliputi nyeri yang luar biasa yang mengakibatkan pasiennya dapat terbangun di malam hari terutama setelah tengah malam, rasa lelah yang berat dan tidak membaik setelah tidur atau istirahat, rasa kaku dan nyeri di pagi hari yang berlangsung lebih dari 30 menit lalu membaik dengan sendirinya atau setelah melakukan aktivitas, dan kesulitan bangun dari tempat tidur, berpakaian, berjalan, atau melakukan kegiatan sehari-hari. Pada umumnya dibutuhkan waktu 7 tahun untuk menegakkan diagnosis AXPA, tetapi pada beberapa kasus bisa mencapai 15 tahun. Dan karena AXPA berdampak terhadap aktivitas sehari-hari, penyakit ini dapat juga mempengaruhi pekerjaan, hubungan dengan orang lain. Pada umumnya dibutuhkan waktu 7 tahun untuk menegakkan diagnosis AXPA, tetapi pada beberapa kasus bisa mencapai 15 tahun. Dan karena AXPA berdampak terhadap aktivitas sehari-hari, penyakit ini dapat juga mempengaruhi pekerjaan, hubungan dengan orang lain, dan secara umum membatasi kemampuan seseorang untuk menikmati kehidupan aktif yang normal. Karena itu, bagi Anda yang mengalami nyeri pinggang lebih dari 3 bulan dan disertai gejala-gejala yang telah disebutkan sebelumnya, segera konsultasikan kepada dokter Anda. Aplikasi Alomedica khusus untuk dokter. Dapatkan SKP online melalui aplikasi Alomedica. Tersedia pilihan materi tes online dengan beragam pilihan bidang ilmu yang diminati. Caranya mudah. Cukup baca dan teliti rincian materi, kemudian ikuti dan jawab tes di akhir sesi dengan benar secara online. Jika sudah dinyatakan lulus, sejawat akan langsung mendapatkan e-sertifikat resmi yang bisa diunduh. Bukan cuma itu, di aplikasi Alomedica juga ada forum diskusi dokter terbesar di Indonesia. Sejawat bisa berbagi pendapat tentang kasus medis yang ditemui atau pengalaman praktik yang menarik. Kemudian, sejawat juga bisa saling menyukai unggahan dokter lain atau membalas dengan tanggapan sesuai pengalaman dan ekspertise. Butuh referensi dan informasi medis terkini? Di Alomedica ada. Dapatkan panduan lengkap dan terkini dalam bahasa Indonesia khusus untuk dokter. Berbagai penyakit, obat, serta tindakan medis dibahas secara lugas. Ikuti juga webinar dengan narasumber dokter ahli dari berbagai bidang spesialisasi secara live maupun rekaman ulang hanya di aplikasi Alomedica. Sejawat juga berkesempatan untuk bergabung bersama ribuan dokter yang telah mendapat akses untuk memberikan layanan konsultasi medis online. Jangan lewatkan kesempatan berinteraksi dengan jutaan pengguna aktif Halo Dokter dengan remunerasi dari jawaban konsultasi yang sejawat berikan. Semuanya ada di aplikasi Alomedica. Tunggu apa lagi? Download aplikasi Alomedica khusus untuk dokter di Google Play atau App Store. Aplikasi Alomedica khusus untuk dokter. Dapatkan SKP online melalui aplikasi Alomedica. Tersedia pilihan materi tes online dengan beragam pilihan bidang ilmu yang diminati. Caranya mudah. Cukup baca dan teliti rincian materi, kemudian ikuti dan jawab tes di akhir sesi dengan benar secara online. Jika sudah dinyatakan lulus, sejawat akan langsung mendapatkan e-sertifikat resmi yang bisa diunduh. Bukan cuma itu, di aplikasi Alomedica juga ada forum diskusi dokter terbesar di Indonesia. Sejawat bisa berbagi pendapat tentang kasus medis yang ditemui atau pengalaman praktik yang menarik. Kemudian, sejawat juga bisa saling menyukai unggahan dokter lain atau membalas dengan tanggapan sesuai pengalaman dan ekspertise. Butuh referensi dan informasi medis terkini? Di Alomedica ada. Dapatkan panduan lengkap dan terkini dalam bahasa Indonesia khusus untuk dokter. Berbagai penyakit, obat, serta tindakan medis dibahas secara lugas. Ikuti juga webinar dengan narasumber dokter ahli dari berbagai bidang spesialisasi secara live maupun rekaman ulang hanya di aplikasi Alomedica. Sejawat juga berkesempatan untuk bergabung bersama ribuan dokter yang telah mendapat akses untuk memberikan layanan konsultasi medis online. Jangan lewatkan kesempatan berinteraksi dengan jutaan pengguna aktif Halo Dokter dengan remunerasi dari jawaban konsultasi yang sejawat berikan. Semuanya ada di aplikasi
Alomedika. Tunggu apa lagi? Download aplikasi Alomedika khusus untuk dokter di Google Play atau App Store. Kadang kita berpikir bahwa nyeri pinggang kronis disebabkan oleh cedera atau faktor usia. Faktanya, nyeri pinggang yang dialami oleh 2 dari 5 orang bisa disebabkan oleh inflamasi, axial spondyloarthritis atau disingkat AXPA. AXPA adalah jenis nyeri pinggang yang disebabkan oleh inflamasi pada tulang punggung dan sendi pinggul dan dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia. AXPA merupakan penyakit inflamasi yang meliputi axial spondyloarthritis non-radiografik atau NR-AXPA dan ankylosing spondylitis atau AS. Perbedaan utamanya adalah pada NR-AXPA, inflamasinya tidak tampak pada hasil ronsen. Sedangkan pada AS, dokter biasanya dapat melihat adanya inflamasi dan kerusakan sendi melalui hasil ronsen. Gejala pada NR-AXPA maupun AS serupa dan sangat mempengaruhi kehidupan pasiennya. Biasanya ditandai oleh rasa nyeri dan kaku di bagian pinggang yang bertahan selama lebih dari 3 bulan. Walaupun nyeri pinggang seringkali dikaitkan dengan orang berusia lanjut, tetapi gejala AXPA dapat mulai dirasakan lebih dini pada usia 20 tahunan. Gejala AXPA meliputi nyeri yang luar biasa yang mengakibatkan pasiennya dapat terbangun di malam hari terutama setelah tengah malam, rasa lelah yang berat dan tidak membaik setelah tidur atau istirahat, rasa kaku dan nyeri di pagi hari yang berlangsung lebih dari 30 menit lalu membaik dengan sendirinya atau setelah melakukan aktivitas, dan kesulitan bangun dari tempat tidur, berpakaian, berjalan, atau melakukan kegiatan sehari-hari. Pada umumnya dibutuhkan waktu 7 tahun untuk menegakkan diagnosis AXPA, tetapi pada beberapa kasus bisa mencapai 15 tahun. Dan karena AXPA berdampak terhadap aktivitas sehari-hari, penyakit ini dapat juga mempengaruhi pekerjaan, hubungan dengan orang lain, dan secara umum membatasi kemampuan seseorang untuk menikmati kehidupan aktif yang normal. Karena itu, bagi Anda yang mengalami nyeri pinggang lebih dari 3 bulan dan disertai gejala-gejala yang telah disebutkan sebelumnya, segera konsultasikan kepada dokter Anda. Ya, selamat datang dan selamat malam para peserta dan para pembicara pada webinar malam ini, yaitu manajemen nyeri pinggang saat pandemi, nyeri pinggang mekanis versus autoimun. Dapatkan 3 SKPID dengan mengerjakan proses di Alomedika. Acara ini didukung oleh PT Novartis Indonesia. Baik, saya Dr. Dika dari Alomedika yang akan memimpin acara pada malam hari ini. Ketiga pembicara kita sudah hadir pada hari ini, yaitu ada Dr. Perdana Aditya Rahman, spesialis penyakit dalam, Dr. Paulus Raharjo, spesialis radiologi konsultan, dan Dr. Awalia, spesialis penyakit dalam reumatologi Vinasim. Ya, selamat malam untuk ketiga pembicara kita. Apa kabarnya, dokter? Baik, Dok. Alhamdulillah. Baik ya, dok ya. Terima kasih, dok, sudah menyiapkan waktu di malam minggu lagi ya, dok ya. Kita akan menimba ilmu pada malam hari ini. Ya baik, izinkan saya untuk melanjutkan acara, dokter. Ya, silakan, Dok. Ya, sebelumnya saya akan membacakan agenda kita pada hari ini, yaitu dengan judul manajemen nyeri pinggang saat pandemi, nyeri pinggang mekanis versus autoimun. Tadi pada pukul 19 sudah saya buka, dan nanti pada pukul 19.10 akan ada pemaparan pertama dari Dr. Adi, yaitu nyeri pinggang kronis, waspadai nyeri pinggang inflamasi, dan bagaimana diagnosis di layanan primer. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ilmiah kedua, yaitu dengan Dr. Paulus, dengan berjudul
bagaimana gambaran khas pada pasien AXPA, perspektif radiologi, dan dilanjutkan dengan Dr. Awalia dengan judul Manajemen AXPA dan Medikamentosa dengan Agen Biologis atau Secukinumab. Ya, baik, setelah ketiga pembicara memaparkan ilmiahnya, kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Lalu jangan kemana-mana, nanti akan ada informasi produk yang berkaitan dengan webinar kita pada malam hari ini, dan ditutup dengan kesimpulan. Ya, tata cara webinar kita pada malam hari ini yaitu kehadiran peserta sudah terekam otomatis, sehingga tidak perlu absensi dan tidak perlu daftar hadir lagi. Dan silahkan mengetik pertanyaan di Q&A, ditujukan ke nama narasumber, dan jika nanti waktunya memungkinkan, akan kita buka raise hand, fitur yang akan memberikan akses kepada peserta bertanya langsung kepada narasumber. Ya, saya akan memasuki untuk materi etik dan keselamatan pasien sesuai dengan SK Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia nomor 1941/PB _4.4/09/2020 tentang akreditasi nilai SKPID kegiatan pertemuan ilmiah daring selama pandemi COVID-19. Ya, berikut bisa dibaca untuk 21 kewajiban dokter. Jika sejawat sekalian butuh info lebih lanjut, dapat mengunduh materinya di link berikut ini. Berikut ada standar keselamatan pasien, ada 6 sasaran, yaitu sasaran pertama ketepatan identifikasi pasien, lalu peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian dapat tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan resiko pasien jatuh. Ya, baik, kepada seluruh peserta, kita akan adakan polling terlebih dahulu, polling sebelum pemaparan ilmiah. Berikut soalnya, saya akan launch polling untuk mungkin 3 menit untuk sejawat sekalian mengerjakan soal tersebut. Ya, baik, silakan, saya akan launch polling dari sekarang. Ya, kepada sejawat sekalian, silakan untuk mengerjakan, ada 5 soal. Kita tunggu hasilnya. Ya, baik, hasilnya sudah mulai terlihat. Kita tunggu sebentar lagi mungkin. Ya, baru 44% partisipan yang mengisi polling. Kita masih menunggu. Silahkan untuk para peserta untuk mengisi polling terlebih dahulu sebelum kita memulai sesi ilmiah yang akan dibawakan oleh ketiga pembicara. Ya, sudah 54%. Baik, ini pertanyaan nomor satunya, berapa banyak pasien nyeri pinggang kronik yang durasinya itu lebih dari 3 bulan di tempat praktek sejawat dalam sebulan terakhir? Itu ada pilihannya 1-5, ada pilihan 6-10, ada pilihan 10-20, ada yang di atas 20. Mungkin bisa sejawat pilih sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan. Kemudian di nomor 2, ada berapa usia sebagian besar pasien dengan nyeri pinggang kronik di tempat praktek sejawat? Di A ada yang di bawah 20 tahun, lalu 20-40 tahun, lalu 41-60 tahun, dan di atas 60 tahun. Lalu apa diagnosis yang paling sering pada nyeri pinggang kronis di tempat praktek sejawat? Itu ada SPA, ada HNP, ada nyeri pinggang mekanik, ada fraktur kompresi, ada spondilitis TB, dan spondilosis atau osteoartritis lumbal. Kemudian berapa pasien yang sejawat diagnosis atau dicurigai sebagai spondiloartritis dalam sebulan terakhir? Itu ada pilihannya, ada tidak ada sama sekali, 0 atau 1-2, 3-4, dan di atas 5. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang sejawat lakukan pada pasien dengan kecurigaan spondiloartritis? Apakah merujuk,
atau memberikan OANS, atau memberikan obat dan merujuk, atau memberikan terapi biologik. Ya, ya baik, masih kita tunggu sebentar lagi sampai mungkin mencapai 70% dari peserta yang mengisi. Ya, terlihat ini di nomor 1 jawaban yang A terlihat dominan, ada 49% yang menjawab. Ya baik, mungkin ini sudah 70%, saya akan end polling, akan kita bacakan hasilnya sebentar lagi. Baik. Ya, berikut hasilnya mungkin untuk para peserta dan pembicara dapat melihat. Nomor 1, berapa banyak pasien nyeri pinggang kronik durasi lebih dari 3 bulan di tempat praktek sejawat dalam sebulan terakhir, itu jawaban yang terbanyak ada 1-5 dengan 49%. Lalu pertanyaan kedua, berapa usia sebagian besar pasien dengan nyeri pinggang kronik di tempat praktek sejawat? Itu yang paling banyak 41-60 tahun, ada 72%. Wow, sangat mendominasi ini. Dan nomor 3, apa diagnosis yang paling sering pada nyeri pinggang kronis di tempat praktek sejawat? Itu HNP disusul dengan nyeri pinggang mekanik. HNP ada 41% ya dokter. Kemudian ada nyeri pinggang mekanik di 32%. Baik, selanjutnya berapa pasien yang sejawat diagnosis atau dicurigai sebagai spondyloartritis atau SPA dalam sebulan terakhir? Itu 1-2 pasien dan dijawab oleh 50% dari peserta dan disusul dengan tidak ada. Ya, baik, di pertanyaan terakhir, apa yang sejawat lakukan dengan pasien dengan kecurigaan, pada pasien dengan kecurigaan spondyloartritis, itu banyak yang menjawab memberikan OANS dan merujuk. Baik, terima kasih kepada sejawat semua yang telah menjawab polling kita sebelum memasuki pemaparan ilmiah. Baik, saya akan melanjutkan acara. Ya, baik, kita akan memasuki acara yang pertama atau pemaparan ilmiah yang pertama, yaitu dengan nyeri pinggang kronis, waspadai nyeri pinggang inflamasi, dan bagaimana diagnosa di layanan primer oleh Dr. Perdana Aditya Rahman, spesialis penyakit dalam. Izin saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau menyelesaikan sarjana kedokteran atau SK di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Beliau menyelesaikan profesi dokter di Universitas Brawijaya Malang. Dan beliau mengambil dokter spesialis ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Beliau juga tergabung di IDI, PAPDI, dan IRA. Dan beliau ada mempublikasikan buku yaitu Sejarah dan Struktur Vitamin D dalam Vitamin D dan Autoimunitas di 2018 dan Reumatologi Klinik di 2019. Kepada Dr. Adi, saya persilahkan dokter. Ya, terima kasih Dr. Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya buat PT Novartis. Selamat malam juga Dr. Paulus, Dr. Awalia. Izin saya share screen ya dok. Sudah kelihatan ya dok ya screen-nya ya? Ya, sudah terlihat dokter. Oke. Maaf. Ya, jadi tadi kalau kita lihat dari hasil polling, sepertinya teman-teman di sini menemukan pasiennya itu lumayan banyak ya, 1-5, sampai 6-10 dalam 1 bulan ini ya. Apa mungkin ini oase di tengah gurun pasir ya. Jadi daripada ketemu pasien COVID, sekarang kita lebih baik ketemu pasien nyeri pinggang ya dok ya. Jadi mudah-mudahan memang demikian. Lalu tadi sekilas juga banyak yang mendiagnosis HNP. Ya, tapi ya tadi kecurigaan spondyloartritisnya lumayan banyak ya dok ya, gitu ya. Padahal kalau secara teori memang sebagian besar nyeri pinggang itu mekanik. Ya, jadi kalau memang itu kita lihat apakah kita benar-benar bisa membedakan antara nyeri pinggang mekanik dan nyeri pinggang inflamasi. Jadi judul saya mengenai nyeri pinggang kronik, bagaimana peran teman-teman di layanan primer dalam deteksi dini nyeri pinggang inflamasi, karena memang sangat berbeda nanti luarannya. Kalau kita tidak bisa mendeteksi ini nyeri pinggang inflamasi atau bukan, nanti yang timbul adalah kecacatan, deformitasnya, ya, dan akhirnya mengganggu kualitas hidup. Oke, jadi ini outline dari presentasi saya hari ini. Oke.
Ya, jadi sebagai epidemiologi memang bervariasi ya dok ya, ada beberapa studi menunjukkan prevalensinya bervariasi dari yang paling rendah 1,7% hingga 15,4%, dan tiap-tiap wilayah juga berbeda. Sayangnya kita memang belum punya data yang cukup baik di Indonesia, tapi kami di Malang pernah melakukan penelitian mengenai artritis inflamasi, termasuk salah satunya yang masuk ke dalam artritis inflamasi adalah inflammatory back pain ini, kita ketemu 0,5%. Nah, klasifikasi nyeri pinggang sendiri bermacam-macam dok. Jadi kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan onsetnya, akut atau kronik ya. Ada beberapa patokan, ada yang pakai 6 minggu, ada yang pakai 8 minggu, ada yang pakai 3 bulan, tapi yang penting lagi adalah nanti sebenarnya ada karakteristiknya ya. Lalu ada lagi mengklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya kegawatan, ada green flag, yellow flag, atau red flag ya. Tanda-tanda red flag itu misalnya ada nyeri yang hebat, ada defisit motorik, ada defisit sensorik, jadi karena nyeri pinggang lalu habis itu tidak bisa tidak bisa terjadi kelemahan motorik. Nah, itu masuk ke red flag. Nah, itu yang perlu diinvestigasi lebih lanjut karena bisa saja penyebabnya adalah organ-organ visceral. Lalu berdasarkan mekanisme yang terjadi. Nah, ini yang mungkin akan kita banyak bahas, yaitu nyeri pinggang yang mekanik atau nyeri pinggang inflamasi. Nah, kita nanti akan banyak bahas fitur-fitur dari nyeri pinggang inflamasi ini. Nah, ini secara umum bagaimana sih kalau sejawat sekalian menemukan kasus-kasus dengan keluhan muskuloskeletal tidak terbatas pada nyeri pinggang ya ini ya. Nah, kita harus bisa bedakan artikular atau non-artikular dulu. Apa sih bedanya? Jadi kalau non-artikular saya skip sebentar. Kalau non-artikular itu contohnya bursitis atau tendinitis yang paling sering. Nah, bagaimana bedanya? Bedanya dari sifat nyerinya. Kalau artikular itu diffuse atau rasanya di dalam karena memang di sendinya. Tapi kalau non-artikular karena tadi di tendon atau di bursa atau di ligamen, jadi dia hanya pada titik tempat insersi tendon tadi itu. Jadi nyerinya vokal. Lalu nyerinya saat gerak aktif atau pasif. Kalau otot itu kan dia pada pergerakan dia tuh sifatnya aktif ya. Kalau sendi itu pasif, jadi ototnya mau bergerak kemana ya sendinya terima aja gitu. Nah, nyeri yang pada gerakan aktif ini adalah karakteristik untuk non-artikular. Sedangkan kalau artikular mau aktif mau pasif, sendi tetap akan mengalami pergerakan ya. Jadi dia akan tetap nyeri. Lalu arah geraknya multiplanar atau uniplanar karena kalau misalnya satu sendi siku kita tuh bisa fleksi ekstensi, bisa pronasi supinasi. Nah, pronasi supinasi itu satu plane, satu sumbu gerak, fleksi ekstensi adalah satu sumbu gerak. Nah, kalau misalnya artikuler, ya karena nyerinya di sendi itu terlibat mau gerakan yang mana saja, dia akan merasakan nyeri. Dan kalau non-artikuler, dia uniplanar. Kenapa? Kalau uniplanar itu ya tadi hanya pada gerak otot yang terlibat. Ya. Oke, lalu habis itu dari contoh-contohnya, lalu kalau artikular baru kita bagi lagi akut atau kronik. Kalau secara umum kita baginya sebenarnya 6 minggu ya. Kalau akut contohnya adalah septic, gout ya, artritis septic ya. Jadi walaupun lebih jarang tapi harus selalu jadi pemikiran pertama ya kalau akut ya karena dia emergensi. Lalu yang lain adalah artropati kristal atau artritis reaktif fase awal. Lalu kalau kronik kita baru bedakan inflamasi dan non-inflamasi. Nah ini yang mirip, maupun mau nyeri pinggang, mau nyeri sendi, karakteristik nyeri yang inflamatorik adalah nyerinya saat istirahat. Jadi biasanya bangun tidur, jadi kaku sendi pagi hari. Jadi pagi hari itu karena malamnya tidur ya, dia pas pagi itu mengeluhkan nyerinya memberat. Ya, disertai biasanya ada gejala sistemik. Nah, bedanya kalau non-inflamasi, kaku sendinya ini, dia cuman kurang dari 30 menit. Oke. Lalu nanti dilihat kalau non-inflamasi itu sendi yang terlibat mana, ya. Kalau misalnya melibatkan DIP, CMC1, hip, dan knee, ini paling sering adalah osteoartritis. Kalau inflamasi nanti dibagi keterlibatan sendinya ya mono atau oligoartritis kurang 3 atau poliartritis lebih dari 3. Poliartritis dilihat lagi simetris atau asimetris ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai topik nyeri pinggang inflamasi.
Nah, jadi kriterianya kita lihat ya dok ya, ada bermacam-macam kriteria, jadi dia sangat evolving, sangat berevolusi kriterianya. Ya, yang terakhir adalah kriteria asas tahun 2009. Di sini kita masih ada yang mirip-mirip sih dok ya. Usianya biasanya di bawah 40 tahun ya untuk nyeri pinggang inflamasi. Lalu biasanya mendadak ya, sama nih akan mendadak. Kalau di sini dia tambah ada lebih dari 3 bulan. Nah, kita lihat yang hampir sama semuanya ya, membaik dengan istirahat ya, dan memberat dengan aktivitas ya. Terus apa namanya? Atau ya sebaliknya, kata-katanya dibolak-balik aja sih dok kalau kita lihat ya. Terus habis itu ada tambahannya lagi adalah alternating buttock pain nih, jadi nyeri di bokong yang berpindah-pindah. Terus ada juga nyeri di malam hari. Jadi kadang-kadang sampai terbangun di separuh kedua malam. Jadi setelah dia diam, tidur, istirahat lama, di situ muncul sakitnya. Nanti di sini yang berbeda adalah jumlah poin yang dijadikan cut off ya dok ya. Nah, terakhir sih kita pakai kriteria asas ini dok tahun 2009. Nah, ini ada beberapa penelitian sebenarnya bagaimana sih diagnosisnya gitu ya dok ya. Ya tadi kita berangkat dari fitur-fitur klinisnya itu ya. Fitur-fitur klinisnya apa aja? Tadi ada awitan yang mendadak, onset yang mendadak, ada kaku pagi hari, ada membaik dengan aktivitas, terus tidak membaik dengan istirahat, nyeri malam hari, nyeri bokong yang berpindah-pindah tadi ya sudah ada. Nah ini dia ada satu penelitian tahun 2018 dia coba pasiennya diperiksakan ke reumatologis yang lain dan diperiksakan juga dengan reumatolog yang memang sudah merawat dia sendiri ya, pasien sendiri, dan pasien sendiri suruh menilai. Nah, ternyata kita lihat di sini kayaknya. Nah, di sini kita lihat bahwa fitur yang paling baik sensitivitas dan spesifisitasnya adalah nyeri yang membaik dengan aktivitas, dan yang paling besar likelihood rasionya adalah nyeri yang tidak membaik dengan istirahat dan alternating buttock pain tadi. Lalu ada lagi studi di sini melibatkan 50 pasien dengan mechanical dan inflammatory back pain dengan kriteria dari Bengali. Kita bisa lihat bahwa yang paling baik sensitivitas spesifitasnya sama ya, membaik dengan aktivitas. Tapi tadi membaik dengan aktivitas dan tidak membaik dengan istirahat, sensitivitasnya tinggi tapi spesifisitasnya rendah. Nah, kita bisa lihat mana yang likelihood rasionya paling baik. Ya, jadi kita bisa melihat fitur-fitur ini semua adalah fitur-fitur yang inflammatory back pain ya. Dan kita bisa tahu mana yang harus penting banget kita tanyakan. Jadi mungkin nanti sejawat sekalian tidak punya banyak modalitas radiologis yang nanti mungkin akan disampaikan Dr. Paulus, tapi kita harus lebih detail di anamnesisnya ini. Ya, etiologinya sendiri ya ini yang termasuk ke spondiloartropati adalah spondilitis ankylosa, artritis psoriatik, artritis reaktif, dan artritis enteropatik. Ada lagi yang undifferentiated, dan juga ada DD lain spondylodisitis. Nanti juga masih ada DD yang mungkin melibatkan mirip-mirip ya, karena ada keterlibatan sakroilitis. Nah, ini kriteria asas untuk diagnosis tadi yang ada di video. Ada aksial spondiloartropati, ada peripheral spondiloartropati. Aksial dibagi jadi ada yang radiografik dan non-radiografik. Apa itu radiografik dan non-radiografik? Saya rasa nanti Dr. Paulus akan bahas sangat detail mengenai itu. Dan ini, kita bisa lihat ada uveitis, ada psoriasis, ada inflammatory back pain, ada IBD, ada artritis, ada enthesitis, ada dactylitis atau jari sosis ya, jarinya gemuk-gemuk. Dan pemeriksaan laboratoriumnya itu antara lain adalah HLA-B27 yang kita juga jarang sekali melakukan pemeriksaan ini ya, walaupun bisa sih kita kirim ya. Terus dari anamnesis juga ada respon yang baik dengan pengobatan NSAID. Nah, apa sih yang dilakukan? Di awalnya berangkat dari nyeri pinggang ini inflamasi atau bukan ya. Tadi fiturnya sudah disampaikan. Lalu klinis ada sakroilitis kah, ada uveitis kah, ada IBD kah, ada psoriasis kah, atau ada riwayat infeksi yang mendahului sebelumnya, infeksi virus, infeksi UTI itu juga sering. Infeksi saluran cerna lebih sering lagi ya.
Lalu laboratorium periksa yang sederhana adalah LED dan CRP. Ya, kalau lebih advance periksa HLA B27. Lalu radiologis, ya kita bisa lihat pakai radiografi konvensional, kita lihat sakroilitis. Nah, kalau yang non-radiografik ini nanti terlihatnya dari gambaran yang lebih advance, misalnya MRI, ada gambaran ini, nanti Dr. Paulus akan jelaskan lebih detail lagi. USG dan USG ini buat lihat soft tissue tadi ya, enthesitis misalnya. Lalu sejauh sana bisa melakukan penapisan praterapi ya. Obat-obatannya antara lain methotrexate, sulfasalazine, NSAID ya, sebenarnya paling first time adalah NSAID, atau nanti yang mungkin akan dibahas banyak oleh Dr. Awalia adalah biologic treatment, biologic DMARD. Nah, itu pemeriksaan yang jadi penapisan adalah kita harus periksa TB latennya, kita periksa IGRA-nya, kita periksa ronsennya. Nah, ini gambaran klinisnya, bisa ada uveitis, ada psoriasis, atau enthesitis ya. Jadi kadang-kadang dokter harus perhatikan nih, kalau saya ada nyeri pinggang tapi ada enthesitisnya, jangan-jangan itu inflammatory back pain. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan fisik, kita intinya melakukan manipulasi pada sendi sakroiliak ya. Ini sakrum, ini tulang pelvis, ini bagian iliumnya ya. Nah, ini namanya sakroiliak joint. Ini ada namanya pelvic rock ya, jadi ditekan. Jadi kita memberikan tekanan dari sini, terus habis itu jadi pasien harus di alas yang keras ya. Jadi akan tekanannya dua arah untuk memanipulasi sakroiliak joint-nya ini. Atau ada pemeriksaan tes Genslen juga namanya, sama. Tujuannya adalah memanipulasi supaya sakrum dan ilium itu menempel, dan kalau misalnya itu terjadi nyeri. Atau tes Patrick ya, ini saya rasa juga buat sekalian sering mengerjakannya. Ini di siasnya ditekan, lalu ini posisi seperti ini, tumit ada di lutut, lalu ditekan di satu sisi ini. Nah, ini untuk menilai sakroilitis yang sisi kanan, dan lakukan sebaliknya untuk menilai sakroilitis yang sisi kiri. Ini secara radiologis nanti Dr. Paulus akan jelaskan. Kalau dari pemeriksaan konvensional kita bisa lihat ini sakroiliak joint ya. Di sini udah hilang ya, kelihatan. Ini sudah mulai erosi, sudah mulai irregular, ini sudah semakin tidak jelas. Nah, sakroilitis ini bisa dijumpai pada kondisi degeneratif juga. Ada beberapa kondisi inflamasi yang lain seperti sarkoidosis dan IBD. IBD mungkin memang related dengan spondyloartropati. Kalau sarkoidosis dia sebenarnya disease entity yang berbeda. Lalu juga dengan pengobatan obat jerawat ya ini ya. Tapi hati-hati, ada juga penyakit sindroma yang melibatkan kulit dan sendi yang salah satu manifestasinya adalah akne. Itu juga bisa terjadi sakroilitis. Jadi ini sebenarnya masih agak-agak meragukan kalau buat saya pas baca literaturnya. Nah, ini beberapa kondisi yang bisa menyebabkan sakroilitis. Nah, ini tadi, sinovitis, akne, pustulosis, ciproostosis, dan osteitis atau Safo syndrome ini adalah salah satu kondisi yang tadi ya, ada aknenya tadi itu ya saya bilang. Nah, itu bisa melibatkan sakroilitis juga. Ada beberapa kondisi-kondisi yang lain, bahkan gout juga bisa. Ya. Ada yang infeksi, hati-hati, tuberkulosis juga bisa. Nah, ini nanti imaging sangat berperan nih untuk membantu kita membedakan ini karena apa. Ya, ini gambarannya nanti saya rasa akan disampaikan banyak oleh Dr. Paulus. Nah, penanda inflamasi kita gunakan sebagai salah satu parameter untuk menilai aktivitas penyakit. Jadi tidak untuk diagnosis ya dok ya. Jadi nanti kalau memang sudah sakit, kita memang butuh data LED dan CRP baseline-nya bagaimana, dan kita bisa lihat respons pengobatan kita nanti dengan melakukan pemeriksaan LED dan CRP, dan kita hitung aktivitas penyakitnya. Penanda lain masih belum rutin, masih sebatas penelitian. Nah, ini tadi spektrumnya. Jadi ada axial spondyloarthritis, tadi sudah ada peripheral spondyloarthritis. Nah, kalau misalnya dia peripheral itu paling sering sebenarnya psoriatik, reaktif, IBD. Lalu kalau yang axial itu paling sering adalah ankylosing spondylitis. Nah, ini adalah diagnosis yang kalau sudah memenuhi kriteria dari masing-masing diagnosis. Tapi ada seringkali kita masih dapat di area yang sini. Ya, jadi kita cuma bilang, oh ini non-radiografik axial SPA. Begitu dia radiografik, ya radiografi itu sudah kelihatan sakroilitisnya itu, jadi nanti kita lihat sudah ada ankylosing atau belum, sudah memenuhi kriteria ankylosing atau belum. Demikian juga yang peripheral itu bisa psoriatik, Reuters, IBD, atau masih banyak juga yang differentiated. Nah, ini kriteria-kriteria untuk spondyloarthritis itu akan dari fitur-fitur yang tadi diterjemahkan dalam kriteria macam-macam ya, ada yang kayak tadi respon baik terhadap NSAID, ada HLA, dactylitis uveitis, IBD. Nah, ini semua adalah fitur-fitur klinisnya.
Nah, kriteria-kriteria itu macam-macam. Jadi ada yang melibatkan ini ya, limit mobility, radiographic stability, inflammatory back pain, ini modified New York yang paling klasik. Tapi ada lagi kriteria AMOR yang semua kriteria lebih banyak di sini masuknya. Jadi silahkan bisa dilihat kriterianya yang mana saja, tapi konsisten kita gunakan. Nah, tapi yang penting adalah fitur-fitur ini, dan tadi sejawat sekalian sudah disampaikan, mana sih fitur-fitur yang penting sekali untuk ditanyakan. Nah, ini untuk spondiloartropati ada beberapa kriteria juga, modified New York, ada juga kriteria dari AMOR, ada kriteria ESG yang paling terakhir adalah ini 1991. Dia ada kriteria mayor dan minor ya, jadi mayornya itu salah satu ya, atau ditambah enthesitis, berarti dia peripheral, nyeri bokong yang beralih ya, berarti kemudian ada sacroiliitis atau sacroiliitis secara radiografi, riwayat keluarga, IBD, psoriasis, dan adanya preceding infection ya, biasanya tadi enteral atau urogenital. Nah, oke. Mungkin bisa di-share Mentimeternya ya, Dok ya? Ya, siap dok. Ini saya bakal blast untuk linknya dokter ya. Ya, Sebentar dok. jadi sejawat sekalian boleh coba buka aplikasi Mentimeter ya. Kita coba polling dari situ. Ini kasusnya. Nah, Baik, linknya sudah dikirimkan di chat. Dr. Dika sudah Silahkan share. klik. Menti.com 93B9 ya, bisa silahkan diklik dok. Terus apa namanya? Coba dokter lihat dari kasus ini ya, mana sih fitur-fiturnya inflammatory back pain. Mungkin kita kasih beberapa waktu, nanti baru saya share untuk hasilnya dokter ya. Ya, atau mau saya stop share, Dr. Dika Boleh. open ininya ya, saya Boleh, stop dokter. ya, kita sambil bisa lihat. Tapi mungkin peserta jadi nggak bisa lihat soalnya nih dok, karena nanti kita Oh, share iya. langsung hasil dok ya. Boleh itunya dulu dok. Nanti mungkin kita kasih 2 menit, baru nanti kita share ininya dok. Ya. Ya mungkin sejauh sekalian bisa langsung diisi aja di Mentimeternya, apa yang ditemuin di kasus ini. Linknya ada linknya kok pada bilang belum dapat linknya ya? Di chat dokter. Oh, di Kita chat. kirimkan dari chat. Peserta bisa lihat kan ya chatnya ya? Bisa dokter. Sebentar ya dok ya. Ya, itu kembali saya kirimkan kembali. Ya mungkin para peserta masih mengisi ya dok ya. Kita tunggu sebentar ya dokter. Iya, nggak apa-apa. Ya, sudah muncul beberapa jawaban nih dokter. Boleh saya stop share ya dok? Ya. Baik, kita lihat hasilnya. Wah, ya masih nambah terus ya. Kayak nonton pertandingan rasanya dok. Seru ya dok ya.
Sepertinya didominasi dengan nyeri pinggang ya, Dok? Ya, itu saya lihat ya, nyeri pinggang saat istirahat, tapi oke. Ya, Dok, waktunya mungkin udah mau habis ya, Dok, ya, buat saya ya? Iya, boleh Dok, Oke. silakan di ini Nah, aja, Dok. kita lanjut ya. Jadi dari kasus yang tadi, mungkin kasusnya dokter semua sudah lihat, ya ada laki-laki usia 23 tahun, tadi ingat ya di bawah 40 tahun, ada yang masukkan itu dalam kriteria, nyeri pinggang dan kaku lebih dari 3 bulan, ya. Terus habis itu, di sini saya tekankan bahwa walaupun aktif berolahraga, dia bisa saja nyeri pinggang. Nah, di sini harusnya kita mulai berpikir bahwa kalau dia adalah orang yang aktif, unlikely dia nyeri pinggangnya mekanik, karena mekanik itu biasanya orang-orang yang justru malah kurang aktivitas. Nah, terus nyeri pinggangnya memberat saat bangun tidur. Nah, itu adalah khas juga buat inflamasi. Ada kaku lebih dari 1 jam, berkurang dengan aktivitas. Nah, itu juga salah satu fitur nyeri pinggang inflamasi. Nah, dia di kantor lebih banyak duduk, dan karena banyak duduk itu kadang-kadang nyeri di kantornya. Nah, itu juga duduk itu kan istirahat ya, bukan aktivitas ya. Jadi itu mencetuskan nyeri. Ditambah lagi ada terbangun tidur di separuh malam, ya sampai 2-3 kali itu karena nyeri. Nah, terus ada juga tadi konsumsi obat antiinflamasi, kalau dihentikan dia semakin memberat. Ya, terus ada juga nyeri dan kemerahan pada mata, itu mungkin adalah uveitis. Gitu, Dok. Jadi itu fitur-fiturnya. Oke. Jadi jadi ini fitur-fiturnya yang biru-biru ini ya, Dok ya. Sebagai kesimpulan, jadi nyeri pinggang itu ada kelainan yang sering dijumpai ya, perlu penanganan adekuat agar tidak terjadi disabilitas untuk nyeri pinggang inflamasi, sehingga pada fasilitas kesehatan tingkat pertama saya diharapkan teman-teman bisa membedakan nyeri pinggang inflamasi dan non-inflamasi, mendeteksi adanya sakroilitis secara klinis, dan mengidentifikasi manifestasi sistemik lainnya dari spondyloartritis. Ya, jadi dia spondyloartritis ini adalah spektrum penyakit yang harus dikenali dan didiagnosis terlaksana secara tepat. Sejawat sekalian, kalau misalnya nanti kebingungan, bisa download aplikasi Rematik Autoimun, atau juga follow Instagram Rematik Autoimun. Ini adalah official dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia atau IRA. Di situ ada kriteria penyakit, ada aktivitas penyakit. Ya, jadi ini untuk spondyloartropati nanti bisa dipakai ASDAS, DAPSA, ya, dan di kolom kriteria penyakit, tadi kriteria-kriteria yang tadi juga ada, sejauh kalian bisa langsung masukkan di aplikasi dan bisa mendapatkan hasilnya. Oke, demikian. Terima kasih, Dr. Dika. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Adi atas pemaparannya. Baik, tadi kita sudah mendengar dari sisi penyakit dalam, jadi kita akan mendengar sekarang dari sisi radiologinya, yaitu bagaimana sih gambaran khas pada pasien AXPA dari perspektif radiologi yang akan dibawakan oleh Dr. Paulus Raharjo, spesialis radiologi konsultan. Ya, untuk CV beliau akan ditampilkan di slide beliau langsung. Dipersilakan untuk share screen, Dokter. Bentar. Oke. Selamat malam semuanya, salam damai sejahtera. Nama saya Paulus Raharjo. Saya akan membawakan gambaran khas dari AXPA dari perspektif radiologi. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, staf medis di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya sekarang adalah anggota Kolegium Radiologi Indonesia. Saya juga adalah presiden atau ketua dari Perkumpulan Dokter Spesialis Radiologi Muskuloskeletal. Kegiatan internasional saya adalah panel Asia Pasifik untuk osteoporosis, dan saya juga anggota Exco dari Asia Musculoskeletal Society. Baik, saya tanpa memperpanjang, saya akan mulai slide saya.
dengan singkatan-singkatan yang mungkin muncul nanti belakangan. Mudah-mudahan slide-slide ini bisa menambah kejelasan. Karena radiologi itu adalah the eye of medicine, jadi mata dari ilmu kedokteran. Outline-nya adalah kita mau melihat beberapa jenis chronic low back pain, dan kita mulai masuk ke AXPA-nya, ada non-radiographic, AXPA, dan ankylosing spondylitis, dan memastikan saudara punya pengertian yang sama bahwa golden imaging choice masih radiografi, dan kalau MRI digunakan, MRI-nya apa yang ditemukan pada non-radiografik. Baik, menurut American Academy of Family Physicians, memang masih terlalu banyak pasien-pasien sejawat sekalian dokter umum yang non-spesifik atau idiopatik. Nah, ini mesti dibedakan dengan yang mechanical, yaitu yang degeneratif, osteoporosis, trauma, dan seterusnya. Dan jangan lupa ada 2% yang revert pain, seperti aneurysm, renal disease, prostatitis, dan kelainan-kelainan organ ginekologis. Dan kita akan bicara soal yang mechanical setelah dikurangi atau kita singkirkan adanya non-mechanical berupa neoplasm, axial spondyloarthritis atau AXPA. Nah, di mana peran radiologi? Peran radiologi sebetulnya kalau dilihat di sini tidak bisa radiologi berdiri sendiri dan kemudian menentukan ini diagnosis AXPA. Harus mulai dari bantuan sejawat sekalian misalnya menentukan apakah ini kronik atau tidak. Kalau sudah kronik low back pain, apakah kronik itu inflamatori? Tadi ada beberapa kriteria yang disampaikan Dr. Adi. Dan ada fitur-fitur yang tadi disebutkan juga dan digambarkan juga. Dan bila perlu memang ada pemeriksaan dengan HLA B27. Oke, sekali lagi mungkin tidak ada salahnya saya ingatkan tentang karakteristik of inflammatory back pain. Yaitu ketika sejawat sekalian menghadapi pasien dengan nyeri pinggang kronik yang lebih dari 3 bulan, dan usianya kurang dari 40 atau kurang dari 45 tahun. Insidious onset, morning stiffness, dan seterusnya ini yang bisa dibaca sendiri, ini harusnya membuat kita alert atau kita waspada. Jangan-jangan kita sedang berhadapan dengan pasien yang mengalami inflammatory back pain atau IBP, khususnya untuk umur dan durasi dari keluhan tersebut. Nah, ini adalah ilmu baru, ada informasi baru bahwa ada 2 stage, ada 2 tahapan dari AXPA, yang early dan established. Saya mulai dengan established dulu karena sejawat sekalian pasti lebih mengenal hal ini. Ini namanya radiographic AXPA, yang dikenal dengan nama lain yang nama bagiannya adalah ankylosing spondylitis. Sedangkan disease entity atau jenis penyakit yang baru yang dikatakan early AXPA itu yang non-radiographic. Apa maksudnya? Nanti kita lihat dulu yang ankylosing spondylitis. Ya, kalau ankylosing spondylitis, coba sekalian sudah tahu dari deformitas, dari cacatan dan disabilitas yang dialami oleh pasien-pasien ankylosing spondylitis. Dan kalau sejawat melihat fotonya, jelas di sini sacroiliac joint-nya sudah tidak tampak, dan kemudian tampak apa yang disebut bamboo spine. Karena diskus atau disc space yang biasanya kelihatan pada kondisi normal sudah tidak kelihatan lagi, karena sekarang sudah menjadi satu atau ankylosing. Dari sinilah kita mendapatkan istilah ankylosing. Selain itu, kita juga bisa melihat ankylosing dari hip joint, di mana hip joint ini sudah menyempit. Nah, plus kalau kita melihat ini densitas tulangnya sudah menurun, sangat osteoporotik. Baik. Sejawat sekalian akan saya tunjukkan dan berkali-kali, mungkin 4 kali akan keluar bahkan ini. Di sini
kita mulai saja dari yang berat yaitu ankylosing spondylitis. Dan memang nyerinya mungkin hampir sama kriterianya, back pain. Tapi kalau spondylitis ini kalau sudah kelihatan syndesmophyte-nya atau bambu spine-nya, dan ini dengan radiografi atau foto polos maksudnya, itu bisa ditegakkan. Sedangkan sebelumnya mungkin kita bisa melihat sakroilitis. Sakroilitis bisa dilihat dari radiografi atau bila perlu dengan CT scan, walaupun tidak mutlak perlu dengan CT scan. Nah, yang kita bermain nanti adalah di sini non-radiographic stage, yaitu sebelum ankylosing spondylitis ini ditemukan kelainan radiografiknya atau kelainan pada foto polosnya. Ini non-radiographic AXPA. Sama-sama punya back pain, terutama khusus back pain-nya adalah inflammatory low back pain, atau inflammatory back pain, dan ditemukan tanda-tanda sakroilitis hanya dari MRI-nya. Ya. Baik, mari kita pelajari dulu non-radiographic axial spondyloarthritis atau NR-AXPA. Ya, NR-AXPA. Itu adalah penyakit dengan clinical picture atau gambaran klinis persis seperti ankylosing spondylitis, tetapi foto polosnya tidak menunjukkan tanda-tanda sakroilitis. Radiografnya itu masih normal. Nah, dan kalau tidak salah ini dari referensi yang saya baca, ini adalah penyakit baru, relatif baru karena masuk ICD baru Oktober tanggal 1 tahun 2020 menurut artikel yang ditulis oleh Larry Beresford ini. Jadi kalau sekarang sudah menjadi penyakit berarti sudah ada obatnya dan mungkin pengobatannya sudah dibayar oleh asuransi, biasanya begitu. What is the golden standard for imaging examination? Tolong dijawab di dalam hati saja. Jadi kalau saudara melihat bagan ini, jadi golden standard imaging examination-nya apa? Non-radiografiknya tidak kelihatan, di foto polos tidak kelihatan, sakroilitis bisa dilihat di MRI. Mungkin kalau saudara menjawab MRI, itu saudara terkecoh karena seharusnya radiograph of sacroiliac joint itu menjadi golden standard, tetap menjadi golden standard. Kenapa? Ini catatan saya sendiri. Kan disebut non-radiografik, itu artinya tidak tampak pada foto polos, pada radiograf. Bagaimana saudara tahu kalau tidak tampak, kalau saudara belum pernah foto? Jadi radiografi sacroiliac joint biasanya langsung minta radiografi dari foto atau foto polos pelvis. Di situ kita bisa langsung melihat sacroiliac joint-nya kanan dan kiri. Why we need to screen? Kenapa sih kita harus screen radiografik AXPA ini? Dan kita pisahkan dengan radiografik atau radiografik tadi dikenal dengan ankylosing spondylitis. Kenapa? Karena manifestasi klinisnya memang sama. Tapi 25% dari penelitian ini, 25% yang non-radiografik, yang MRI-nya sudah positif, itu akan dalam 12 bulan saja bisa yang menjadi yang non-radiografik atau ankylosing spondylitis. Sehingga bisa diasumsikan bahwa non-radiografik AXPA ini merupakan stage yang lebih awal. Dari satu penyakit, tapi stage-nya lebih awal dari ankylosing spondylitis yang sudah menyebabkan kecacatan, deformitas, dan disabilitas. Dan sekarang yang non-radiografik ini bisa diobati. Ini yang penting. Sehingga peran saudara sekali sebagai dokter umum terutama nanti ada di sini. Memilah-milah jangan sampai jatuh ke ankylosing spondylitis. Kalau jadi ankylosing spondylitis, sudah terjadi kecacatan, akan sulit pengobatannya. What is the key finding of non-radiographic AXPA? Tentu tidak bisa menjawab lagi bahwa pada foto polosnya akan ditemukan ABC, karena pada foto polosnya akan normal. Nah, kuncinya jawabannya adalah sakroilitis pada MRI. Nanti kita akan tunjukkan tanda-tanda sakroilitis pada MRI itu seperti apa. Tapi sebelumnya
Kita mau menunjukkan kalau misalnya radiographic stage itu radiografi dari atau foto polos dari sakroiliac joint-nya seperti apa. Inflamasi sakroiliac joint ini kita tahu ini sakrum, ini iliak, sakroiliac joint ada kanan dan kiri yang mengalami inflamasi. Nah, sekarang is there any limitation of radiograph? Kalau hanya kita mengandalkan radiograf, maka foto polos itu sensitivitasnya rendah sekali, khususnya untuk penyakit-penyakit AXPA yang early stage, yang sangat dini stadiumnya. Dan radiografi, kalau kita sudah melihat di foto polosnya, sudah terjadi sakroilitis, biasanya sudah terjadi, ini ada 3-7 tahun setelah initial symptoms. Jadi symptomsnya bolak-balik ke dokter, sudah dikasih obat, baru setelah 3 tahun, 7 tahun, baru tampak pada foto polosnya. And positive findings in radiograph always means that there is already structural damage. Jadi kecacatan sudah terjadi pada sendi tersebut kalau kita sudah melihat radiografinya. What is the radiographic finding and grading? Ini kita lihat. Ada grading yang New York criteria yang tadi sudah disebutkan Dr. Adi. Saya sederhanakan dengan cara begini. Kalau 0 no abnormality, 1 itu blurring. Kita lagi berikan contohnya saja. Ini 0. Di mana sendi kelihatan lebih gelap dari tulangnya, batas tulangnya yang bentuk garis putih atau sklerotik ini masih tegas, ini adalah sakroiliac yang normal. Nah, kalau di sini kita sudah mulai melihat erosi, mulai gripis, dan di sini mulai blur, jadi batas-batas jadi karena inflamasi, maka batas-batas dari joint atau persendiannya mulai kabur. Nah, ini mulai terjadi sklerosis. Ya, mulai terjadi sklerosis jadi lebih putih. Bandingkan di area ini lebih putih daripada area yang kontralateral misalnya. Dan kemudian mulai sebagian sudah mulai ankylosing. Ankylosingnya itu artinya kehilangan celah sendinya, sedangkan di bawah celah di sendinya masih normal. Dan kalau 4 itu betul-betul fully ankylosed, ankylosingnya lebih berat. Dan kalau lebih berat dari itu yang seperti yang tadi kita sebutkan, selain terjadi ankylosing di sakroiliac, juga terjadi ankylosing atau hilangnya celah sendi di hip joint atau sendi panggul. Plus akhirnya kalau lihat ke atas, ini namanya syndesmophytes yang membentuk formasi bambu spine. Apakah dengan MRI, CT scan menolong? Memang ya menolong. Tolongnya di mana? Khususnya CT dan MRI kalau grade 0 dan 2. Grade 0 itu kan normal. Iya kalau normal. Kalau sebetulnya memang ada kelainan tapi belum tampak pada foto polos. Ya. 2 itu blurring. Kita contohkan saja beberapa kasus di CT scan. Jangan dibaca dulu tapi lihat yang grade 0 masih normal. Grade 2 ada 1-2 erosi. Erosi itu ada yang irregular, jadi seperti di bor begitu, di permukaan sendinya ini lebih jelas mungkin erosi, grade 2. Grade 3 itu sebagian mengalami ankylosing, tapi sebagian masih terbuka. Grade 4 itu tertutup semua. Pertanyaan saya, mana ada grade 1? Grade 1 itu apa? Grade 1 pada foto polos adalah blurring. Karena CT scan, maka yang tadinya blur atau kabur, sekarang tidak kabur lagi. Jadi biasanya kalau kita bicara soal CT scan, blurringnya sudah kita singkirkan. Kita golongkan normal, benar-benar normal, atau sudah ada kelainan. Masalahnya adalah CT scan is unable to perceive active inflammation and early sacroiliitis. Jadi ini bukan early lagi. Ini sudah termasuk tanda atau gejala dari ankylosing spondylitis dan sudah sebentar lagi akan terjadi deformitas yang lebih berat. Nah, kalau demikian memang membantu untuk klarifikasi, tetapi juga tidak bisa menangkap kelainan itu sedini mungkin, senyampang masih bisa diobati, yaitu pada non-radiografik.
It is more sensitive in detecting bone and joint abnormalities, structural damage caused by chronic inflammatory process in AXPA. But it's still a complementary to radiograph, bukan berdiri sendiri. Nah, sekarang kalau radiograf normal, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus di next examination adalah dilakukan pemeriksaan MRI. Ini adalah tanda-tanda MRI, active inflammatory lesion ini, ya. Dan syukur-syukur sebelum ketemu erosion, maka belum terjadi kronik. Kalau sudah terjadi kronik, ini lebih ke arah nanti akan terjadi deformitas. Mari kita lihat contoh-contoh dari active inflammatory lesion. Ini adalah sakrum, ini adalah iliac wing kanan, iliac wing kiri, edema. Ya, bone marrow edema, lebih putih. Jelas sekali ada kelainan. Ini active AXPA. Nah, ini active AXPA juga, tetapi selain itu dengan penyuntikan kontras, ini kontras enhance, di bagian tengahnya yaitu synovium, di dalam synoviumnya itu juga menyerap kontras sehingga putih. Ini juga sudah mulai menyerap kontras, walaupun juga ada tanda-tanda irregularitas. Ada sinovitis di sini, di dalam sendinya, dan ada kapsulitis, ini kapsulnya. Kapsul sendinya mengalami inflamasi. Kita melihat dengan penyerapan kontras, karena inflamasi itu melebarkan pembuluh darah, sehingga pada waktu kita suntikan kontras, terjadi pooling kontras di pembuluh darah yang mengalami dilatasi. Nah, entesis itu adalah tempat tulang yang ditempeli oleh ligamen atau tendon. Nah, inflamasi ini juga tampak sebagai area yang putih di sini dengan bone marrow edema, ya, karena di sini adalah tempat menempelnya tendon atau ligamen. Nah, mari kita lihat yang kronik. Saya ambil 2 contoh saja, subchondral sclerosis dan fatty formation. Tapi ini sudah kronik. Nah, di sini adalah 2 pemeriksaan dengan 2 sequence yang berbeda, T1, T2. Nah, mungkin radiologi hanya radiologi yang tahu bahwa kalau putih di T1, putih di T2 itu pasti fat. Ya. Dan kemudian bagaimana? Apakah ini sklerosis? Kalau T1-nya hitam, belum tentu sklerosis. Tapi kalau T2-nya hitam dan tebal, ini sklerosis. Ini sudah terjadi chronic inflammatory process. Nah, sekarang apa differential diagnosis dari AXPA? Kita tadi dikatakan bahwa gambaran-gambaran ini mirip dengan kelainan-kelainan yang lain. Osteitis condensans ili. Ini juga terjadi sklerosis, ini CT scan-nya, ini foto polosnya, tetapi sklerosisnya biasanya bilateral dan tidak nyeri biasanya pada wanita multipara karena sering mengandung, terjadi sklerosis di sini, tidak nyeri dan sklerosisnya biasanya berbentuk segitiga dengan basisnya ada di bawah. Dan di sini kita melihat adanya gambaran udara karena udara hampir sama dengan udara atau gas di dalam usus. Di sini ini berarti tanda degeneratif proses. Nah, kemudian bisa jadi osteoartritis dengan osteophyte-nya, breasting osteophyte seperti ini. Ya, ini tulang. Kenapa tulang? Karena ini CT scan. Ini tulang berarti ini osteophyte. Low back pain-nya karena osteophyte, karena osteoartritis. Dan kemudian yang di negara kita cukup banyak, yaitu ada destruksi dari sisi yang 2 sisi tulang dibanding yang normal. Ini degeneratif karena ada udaranya, nitrogen biasanya gasnya. Ini adalah infeksi, ya. Ini septic arthritis, harus hati-hati. Dan pada osteoporosis seringkali tanpa trauma pun bisa terjadi fraktur karena fragility fracture karena osteoporosis. Edemanya jauh lebih besar, lebih hebat dari AXPA. Edema seperti ini sampai disebut ini adalah Honda sign karena biasanya frakturnya berbentuk huruf A dan sangat sensitif kalau kita melakukan pemeriksaan kedokteran nuklir. Hasilnya seperti ini, H, lambangnya Honda. Dengan demikian kita sudah mendiskusikan tipe-tipe
chronic low back pain, terutama adalah dua stage dari axial spondyloarthritis. Yang pertama adalah non-radiografik, yang kedua adalah radiografik atau ankylosing spondylitis. Golden imaging choice masih radiografi, baru kalau setelah radiografinya normal dan pasiennya mengalami inflammatory back pain dengan kriteria tadi lebih dari 3 bulan, kurang dari 40-45 tahun, dan seterusnya, maka dilakukan MRI, diharapkan kita bisa menemukan bone edema. Karena itu adalah aktif sakroilitis, dan kita bisa memasukkan diagnosisnya menjadi non-radiografik AXPA, dan kemudian bisa diobati. Sekali lagi, yang kita harapkan adalah pengertian sejawat sekalian itu menghentikan penyakit ini hanya sampai pada non-radiographic stage, ya, hanya ada back pain dan sakroilitis di MRI, jangan sampai masuk ke kecacatan, deformitas, disabilitas dari ankylosing spondylitis. Dengan demikian, saya mengharapkan ceramah atau pelajaran hari ini berguna bagi sejawat sekalian, dan terima kasih untuk perhatiannya. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Paulus atas pemaparannya, Dokter. Baik, kepada peserta masih semangat ya untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Ada lebih dari 1.100 orang yang masih stay di Zoom dan ada beberapa yang menonton dari aplikasi. Kita akan melanjutkan pemaparan ilmiah yang ketiga dengan Dr. Awalia, spesialis penyakit dalam SPPD KR Finasim, dengan judul Manajemen AXPA dan Medikamentosa dengan Agen Biologis atau secukinumab. Baik, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Erlangga pada tahun 1992 hingga 98, lalu melanjutkan mengambil untuk reumatologi subspesialisasi di Universitas Erlangga juga. Beliau juga menyelesaikan pada tahun 2009 hingga 2013, dan beliau mengambil fellowship University of Sydney di Westmead Hospital 2011. Beliau bekerja sebagai medical staff di Universitas Erlangga atau di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya sejak 2005 dan Siloam Hospital Surabaya sejak 2013. Kepada Dr. Awalia, saya persilakan untuk share screen-nya, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Dika. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sejawat semua. Saya izin share screen ya. Sudah tampak ya? Sudah, Dokter. Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara sebelumnya, Dr. Adi, Dr. Paulus sudah banyak membahas tentang AXPA ini ya, jadi saya tinggal review saja. Saya Awalia, internis rheumatologis dari FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tadi sudah disinggung ya, jadi sebetulnya spondyloarthritis itu bukan single disease entirety ya. Jadi dia sebetulnya kelompok ya, suatu spektrum penyakit ya, yang utamanya semua berciri-ciri saling mirip satu sama lain dari 5 golongan ini, 5 kelompok penyakit ini. Utamanya adalah dia menyerang entesis ya. Tadi Dr. Paulus sudah menjelaskan entesis itu adalah jaringan lunak yang melekat pada tulang. Jadi bisa berupa tendon, bisa berupa bursa, bisa berupa ligamen dan lain-lain ya. Itu mengalami peradangan atau entesitis, dan juga bisa terjadi keterlibatan sinovial atau artritisnya, baik itu aksial maupun perifer ya. Jadi nanti juga ada spondyloartritis aksial, ada spondyloartritis perifer ya. Tapi kita fokus pada malam ini membahas yang AXPA-nya ya, yang aksial. Dengan kata lain, AXPA itu kalau sudah yang tadi dikatakan radiografik, itu bisa juga kita sebut sebagai suatu ankylosing spondylitis ya. Mungkin sejawat lebih familiar dengan istilah ini.
Oke, jadi ini tadi ya, jadi utamanya sacroiliac joint dan juga mungkin ligamen-ligamen pada spine ya. Selain itu, dia juga selain aksial maupun perifer, dia juga bisa menyerang struktur-struktur ekstra artikuler ya. Jadi bisa pada usus, misalnya pada tadi inflammatory bowel disease, pada kulit, pada psoriatic arthritis ya, pada mata bisa terjadi uveitis dan lain sebagainya. Dan ini tidak harus terjadi berbarengan. Bisa saja kulit belum keluar ya, atau kulitnya dulu keluar, nanti baru terjadi aksial spanya dan sebaliknya ya. Tidak harus semuanya langsung terjadi bersamaan. Jadi apakah AS atau AXPA ini jarang atau remeh-temeh ya? Sebetulnya tidak ya. Ini lumayan. Kalau di poli kami di Sutomo itu kira-kira menduduki peringkat kedua setelah SLE ya. SLE kurang lebih 0,5% ya kalau nggak salah penelitiannya di Malang ya. Jadi ini sebetulnya antara 0,1 sampai 0,9, cuman sayangnya di Indonesia belum ada penelitian yang epidemiologi tentang ini ya. Dan untuk masalah serius atau tidak ternyata juga bisa menimbulkan potensi gangguan nyeri yang hebat, bisa sampai tidak masuk kerja maupun sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan juga bisa berpotensi menyebabkan mortalitas ya, mungkin tidak dari penyakitnya langsung, tapi dari kronik inflamasi yang merangsang terjadinya aterosklerosis ya. Jadi terjadinya mortalitas atau kematian juga paralel atau serupa, hampir mirip-mirip dengan rheumatoid arthritis. Nah, ini tadi sudah disinggung, jadi mungkin terkait dengan HLA-B27 ya. Lalu juga biasanya menyerang usia muda mulainya, meskipun bisa saja datang ke dokter di usia yang lebih tua dari ini ya. Saya pernah terima pasien usia 70-an sejak SMA sudah mengalami nyeri pinggang ya, on and off seperti itu, hilang pergi gitu ya. Lalu lebih banyak pada laki-laki dibandingkan wanita untuk yang AXPA ini. Ini tadi juga mungkin bedanya sama RA ya, sejawat jangan bingung, kalau ini lebih banyak pada aksial, sedangkan RA jarang sekali pada aksial ya. Kalaupun ada justru pada servikal biasanya kalau RA. Kalau ini dia utamanya inflammatory back pain ya, selain yang lain-lain. Bisa terjadi oligoartritis ya, tidak sampai 5 sendi. Utamanya juga di sendi-sendi lower ya, bawah ya, tungkai ya. Jadi kalau apakah nggak bisa mengenai ini jari-jari tangan? Bisa saja, bisa mengenai, terutama yang psoriatic arthritis bisa ya. Dan jangan lupa bisa ada manifestasi ekstra artikuler tadi. Ini tadi sudah dijelaskan, saya nggak singgung lagi ya. Jadi bagaimana membedakan inflamatori dengan mekanik tadi ya. Intinya sebetulnya keywordnya itu justru kalau diem lama dia muncul ya. Ini sekarang lagi musim WFH ya, jadi banyak duduk di rumah mentelengin komputer aja, itu banyak pasien-pasien flare ya, banyak karena jarang beraktivitas, mau keluar juga takut dan lain sebagainya. Jadi justru berdiam diri itu tidak baik. Bedanya dengan mekanik, justru dia dengan aktivitas bertambah beratnya ya. Oke, ini juga saya tidak singgung, sudah banyak dijelaskan tadi ya. Ini sudah sampai terjadi bambus spine, ligamen anterior sudah menyatu ya. Mungkin sering dengar bambus spine teman sejawat ya. Oke, ini yang perifer. Selain inflammatory back pain juga ada perifer. Tadi Dr. Adi singgung ada tendinitis Achilles ya. Jadi di sini sering terjadi peradangan, nyeri ya, atau artritis perifer di tempat lain, di genu, di ankle, atau gambaran seperti sosis digit ya, seperti sosis ya, seperti sosis. Itu juga salah satu ciri untuk SPA ini. Selain itu tentu juga ada gejala-gejala konstitusional seperti penyakit autoimun atau autoinflamasi yang lain ya. Jadi cepat capek, terutama pasien-pasien mengeluh mudah capek ya, atau meriang-meriang nggak jelas saya nih dok ya, di tem nggak panas, masih 37-an tapi rasanya nggak enak di badan ya, itu juga sering. Nah ini tadi sudah disinggung New York Classification Criteria,
Ini yang kita pakai untuk klinisnya mungkin sudah tidak ya. Untuk klinisnya ini sudah terlalu telat kalau pakai ini. Kalau sampai ada limitation of, jadi keterbatasan gerakan ke samping, ke depan itu sudah telat ya. Jadi yang masih kita pakai mungkin yang komponen radiologinya. Jadi yang penting kiri kanan. Kalau kiri kanan itu grade 2 cukup. Tapi kalau salah satu harus minimal grade 3, baru kita bisa katakan itu suatu sakroilitis yang signifikan. Ya, jadi ini sudah kita pakai asas ya, tadi Dr. Adi juga singgung asas. Ini era tahun 84 ini sebelum ada MRI mungkin belum marak ya, anti TNF belum ditemukan. Ini juga pengulangan slide-nya Dr. Paulus, jadi ada pre atau non radiografik SPA, AXPA ya, jadi foto polos tidak tampak, tapi MRI mungkin sudah tampak. Ya, nanti dalam perjalanannya ini bukan dalam waktu singkat ya. Jadi kalau dilihat gambarnya, ini juga slide di mana-mana ada ya. Jadi bisa sampai 25 tahun perjalanan penyakit baru terjadi suatu deformity yang nyata ya, sampai terjadi kifosis yang nyata seperti ini. Oke, ini kriteria tadi. Jadi sakroilitis ada ya minimal grade 3 kalau dia grade 3 atau 4 kalau unilateral, kalau bilateral boleh grade 2. Itu saja, atau dari MRI ya. MRI sudah ada gambaran tadi mungkin bone marrow edema, fat deposition tadi ya. Jadi itu saja cukup plus 1 ya. Jadi kalau ada laki-laki 40 tahun ya dengan back pain di atas minimal 3 bulan, gambaran sakroilitis ada. Lalu cukup satu aja, jadi cukup ada daktilitis saja atau cukup ada tendinitis Achilles saja, ya itu sudah bisa kita katakan sebagai AXPA, ya axial SPA. Kalau tidak ada sakroilitis, maka kita perlu periksakan HLA, nanti ada flowchart-nya ya, HLA B27. Meskipun sebetulnya di Indonesia belum ada data yang jelas ya. Dikatakan memang lebih dari 90% AXPA itu HLA B27-nya positif, tapi itu data mungkin ras Caucasian atau ras Mongoloid ya. Untuk ras kita, ras Malay, itu kita belum ada datanya ya. Oke, ini sejawat bisa download ya di rheumatology.or.id ya. Jadi atau tadi ya aplikasi yang di Play Store ya untuk ini apa Android ya. Itu bisa saudara sejawat ini download ini ya, diagnosis dan pengelolaan spondyloartritis. Ini adalah masih hangat nih ya, 2021 dari IRA, dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Oke, jadi ini mungkin yang bisa disiasati untuk lokasi-lokasi vaskes di perifer ya. Jadi kalau ada sakroilitis tadi jelas sudahlah ya. Jadi kita terapi sebagai AS atau AXPA. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Untuk MRI misalnya tidak tersedia atau HLA B27 mahal ya. Di sini dikatakan ada gambaran klinis saja, gambaran klinis tapi minimal 4 sudah bisa kita assess sebagai SPA ya, sebagai AXPA, bisa kita mulai terapi. Apa aja tadi gejala klinisnya sama ya, jadi ada inflammatory back pain, ada enthesitis ya, bisa utamanya di Achilles atau mungkin plantar fasciitis atau di bahu di mana-mana ya. Jadi atau daktilitis atau uveitis, keluhan mata merah berulang misalnya, atau ada riwayat keluarga dengan SPA ya, atau ada suatu inflammatory bowel disease, perubahan bowel habit ya, biasanya diare dengan lendir dan darah, tidak terpengaruh oleh kuman ya atau makanan. Atau ada buttocks pain ya, nyeri pantat, nyeri bokong, atau lesi psoriasis, artritis asimetris. Jadi misalnya pasien ada inflammatory back pain, lalu ada Achillesnya sakit ya, terutama pada saat bangun tidur misalnya. Lalu ada nyeri buttocks ya, nyeri bokong, udah 3 kan ya. Lalu ternyata juga ada lututnya sakit. Syukur-syukur kalau dia sudah nyoba minum obat-obat NSAID dan ternyata ada perbaikan. Itu sudah 5 poin, itu sudah kita anggap secara klinis
SPA ya, AXPA ya. Jadi bisa kita mulai terapi. Kalau memang ini tidak jelas, nah step-stepnya jumlahnya tidak sampai 4, ini baru boleh kita lakukan, bisa kita lakukan pemeriksaan HLA-B27 kalau memang tersedia fasilitasnya. Dan kalau memang tidak jelas juga, kalau tersedia bisa kita lakukan MRI ya. Ini yang lebih ini ya, menurut saya lebih bisa diterapkan untuk di perifer. Terapinya apa? Terapinya seperti pada umumnya penyakit rematik autoimun atau autoinflamasi ya, non farmakologi dan farmakologi. Non farmakologinya latihan fisik, olahraga, stretching ya. Jadi tujuannya mempertahankan kelenturan dari spine ya. Jadi jangan sampai terjadi kifosis atau keterbatasan gerak ya. Lalu medikamentosanya juga tadi sudah disampaikan, NSAID, kemungkinan DMARDS, baik itu konvensional maupun biologik ya. Steroid tidak lazim ya. Jadi kalau sejawat menemukan kasus ini memberikan pertolongan pertama, berbeda dengan RA ya. Mungkin kalau RA kita berikan steroid sebagai bridging terapi. Ya, bridging DMARD-nya bekerja. Kalau ini tidak, steroid sistemik dikatakan tidak ada tempat ya. Boleh steroid diberikan tapi lokal saja dengan injeksi. Dan kalau sudah terjadi deformitas, kita bisa lakukan konsul ke ortopedi untuk memperbaiki fungsinya. Ini perjalanan obat-obatan ya, penciptaan obat-obatan rematik. Kita lihat di sini DMARD biologik pertama ya yang ditemukan baru sekitar tahun 99 ya. Jadi belum ada 4 abad ya, masih baru. Ini cuma baru tahun 2016 ya. Jadi masih terhitung baru. Ini macam-macam, contohnya macam-macam biologik ya, anti TNF masing-masing juga. Ini kita lihat di sini secukinumab bisa juga untuk psoriatic arthritis ya. Oke, saya coba kutip ya. Jadi rekomendasi ya yang IRA biasanya berkiblat ya pada Euler atau pada ACR. Ini Euler yang 2016, nanti ada ACR yang lebih baru dan guideline kita sendiri dari IRA ya. Jadi kalau ada secara klinis didapatkan diagnosis AXPA, maka kita lihat ya, kita perlu berikan edukasi yang baik bahwa ini akan kronis ya. Ini kemungkinan on and off ya, bisa remisi eksaserbasi. Lalu ini memerlukan latihan fisik yang rutin gitu ya, supaya tidak terjadi deformitas. Dan di sini NSAID bisa mulai diberikan ya. Bahkan dikatakan kalau satu NSAID tidak respon bisa diberikan 2 macam ya. Dievaluasi 2-4 minggu. Ya, tadi Dr. Paulus mengatakan mungkin perjalanannya akan menjadi yang non radiografik, akan menjadi radiografik. Tapi sekian persen bisa membaik ya dengan NSAID. Apa nggak mungkin? Apa semuanya harus dengan biologik? Tidak. Ada yang dengan NSAID saja membaik. Mungkin nanti beberapa tahun kemudian akan terjadi flare. Nah itu mungkin ya. Jadi kalau sudah cukup dengan ini ya sudah bisa kita lanjutkan ad libitum ya. Jadi bila perlu. Pada saat awal kita harus berikan NSAID-nya continue terus menerus ya, meskipun dalam 2-4 minggu, meskipun 2 hari atau 2 kali pemberian sudah baik, tetap dilanjutkan untuk mengatasi inflamasi yang ada. Kalau tidak membaik bagaimana setelah 2-4 minggu? Kita masuk ke fase 2. Ini fase 2, nanti ASDAS ya tadi sudah disinggung ya, ankylosing spondylitis disease activity score ya. Kalau ASDAS-nya tidak ada perbaikan atau keluhan klinis tidak ada perbaikan, perlu dikonsulkan ke rheumatologis di sini, peran rheumatologis ya. Seringkali saya mendapat konsulan kasus ini dari ortopedi atau dari neurologi ya. Jadi mungkin sejawat di fase ke-1 perlu lebih tahu. Jadi supaya pasien nggak muter-muter dulu ya, nggak nyasar-nyasar dulu kemana, mungkin bisa langsung ke rheumatologis ya. Jadi ini kalau memang tidak membaik dengan NSAID tadi, kita bisa berikan steroid dengan lokal ya, terutama yang perifer.
Dan untuk keluhan yang perifer, kita bisa berikan DMARD, apakah MTX, sulfasalasin. Sedangkan kalau aksial, disarankan langsung ya, setelah NSAID tidak respon, langsung dengan biologik, tentunya setelah melewati fase screening ya. Lalu kita evaluasi 3 bulan. Jadi pemberian biologik dievaluasi setiap 3 bulan. Bagaimana? Membaik, kita lanjutkan. Tidak membaik, kita masuk ke fase 3. Bisa diganti, kalau menurut Euler ini ya, Eropa, bisa diganti dengan anti-TNF yang lain atau bisa diganti ke anti-L17 ya, secukinumab. Lalu dievaluasi setiap 3 bulan. Nah, ini tadi ya. Jadi di sini ada kriteria penyakit, ini juga ada asdasnya, dimasukin aja. Jadi target kita tentu remisi. Remisi itu apa? Ya, skor asdasnya kurang dari 1,3. Jadi ini sejawat bisa download. Saya aja kalau praktek kan nggak, kadang susah ya. Ini kan sudah kalkulator, dia ngitung sendiri. Nyeri pinggangnya berapa, Bu? Misalnya 0 sampai 10 masukin ya. Menurut Ibu sakitnya itu berapa dari 0? Masukin aja di sini. Nanti akan ketemu skornya ya. Oke, ini yang ACR ya. Guideline kita yang 2021 dari IRA kebanyakan mengadop dari sini, ACR 2019. Kurang lebih saya, jadi penyakit perlu dibedakan aktif dan stabil ya. Kalau aktif itu masih ada kaku paginya, LEDCRP-nya masih tinggi ya. Apakah yang sudah terjadi deformitas itu pasti aktif? Belum tentu. Bisa saja dia sudah tenang karena kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu. Pada saat datang ke sejawat, dia sudah tinggal kifosisnya aja. Tapi tidak ada keluhan kaku pagi, tidak ada peningkatan LEDCRP, jadi kita golongkan sebagai stabil ya. Nah, ini kalau yang aktif, yang ada keluhan-keluhan tadi, kita berikan NSAID tadi ya, secara kontinu. Dan terapi fisik jangan lupa. Acek ya, ini kelihatannya cuma olahraga aja, tapi pasien-pasien yang melakukan olahraga senam secara rutin ya, itu akan terjadi perbaikan klinis yang nyata. Oke, ini yang tidak respon masuk ke fase 2 ya. Fase 2 kita pilih biologik ya tadi. Biologik setelah NSAID tidak respon. Kalau biologik pertama gagal, utamanya yang anti-TNF bila tidak ada kontraindikasi ya, atau ini respon ya. Kalau tidak respon, kita bisa di-switch ke, di sini bedanya sama Euler tadi. Kalau Euler kan tidak respon dengan anti-TNF yang pertama, switch-nya boleh ke anti-TNF atau lain atau anti-L17. Kalau yang di ACR dikatakan kalau sudah tidak respon dengan anti-TNF, itu yang tidak respon langsung, kita langsung switch-nya ke anti-L17 ya, secukinumab. Ya, tapi kalau tidak responnya itu setelah beberapa lama, jadi awal-awal baik kok, tapi setelah beberapa bulan, beberapa tahun tidak baik. Nah, itu namanya secondary respon. Itu boleh diganti ke anti-TNF yang lain ya. Oke, ini yang tadi stabil saya bilang. Kalau yang stabil ini mungkin sejawat bisa rawat di Vaskes 1 karena sudah tidak perlu terapi-terapi agresif lagi. Mungkin cukup stretching dan olahraga ya. NSAID juga diberikan on demand ya bila perlu saja. Yang penting ini hijau tua ini ya, physical therapy yang baik. Oke, ini yang penting-penting saya kasih merah-merah ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya di kondisi di tempat kita di mana anti-TNF atau biologik yang lain itu tidak tersedia atau tidak ditanggung BPJS atau perifer, artritis perifernya dominan, maka bisa diberikan setelah tidak respon NSAID, maksudnya bisa diberikan sulfasalasin atau MTX ya. Dan bila sudah diberikan NSAID dan terdapat kontraindikasi anti-TNF, pilihannya adalah anti-L17 atau secukinumab. Atau sudah diberikan anti-TNF tidak respon, bisa diberikan anti-L17. Ini yang guideline-nya kita ya, kurang lebih sama. Targetnya tadi saya katakan, asdasnya kurang dari 1,3 atau remisi, atau kalau remisi nggak bisa ya sudah, yang penting penyakit aktivitasnya rendah ya, atau kurang dari 2,1. NSAID juga sama, diberikan secara kontinu, dan ini kalau perifer sama ya, kurang lebih sama. Ininya juga kurang lebih sama. Oke, ini
saya ambil dari jurnal meta-analisis ya, 2020 ini. Jadi secukinumab atau anti-IL-17 itu efektif ya, kita lihat di sini, dan safe ya, kita lihat di sini ini ya, OR-nya ya kurang lebih 2,85 dibandingkan dengan placebo ya. Jadi kira-kira ini apa namanya tuh, perbaikannya 2,85 kali ini asas 40. Jadi pengurangan gejala 40% ya, didapatkan lebih baik dibandingkan dengan placebo. Sebagai take home message, jadi biologic terapi itu termasuk secukinumab di sini sangat menguntungkan, terutama pada AXPA yang tidak respon dengan NSAID ya. Tapi perlu juga dilakukan screening ya, karena risiko-risiko infeksi sebagai efek sampingnya. Screeningnya apa saja? TB laten ya, hepatitis B, C, anti HIV mungkin kalau ada faktor risiko. Dan perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi tertentu atau komorbid dari pasien dalam menentukan atau memilih biologik apa yang akan kita pakai. Setelah memakai biologik, penting juga untuk memonitor efektivitas dan juga efek samping yang mungkin terjadi. Tadi katakan paling tidak tiap 3 bulan ya. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dika. Ya, terima kasih banyak Dr. Awalia. Saya izin sharing terlebih dahulu. Untuk para sejawat sekalian, masih semangat. Kita ada polling lagi nih, polling spesial dari Dr. Awalia. Berikut saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Laki-laki 40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pinggang sejak 6 bulan, kumat-kumatan, disertai nyeri bokong. Lutut kanan juga nyeri bila dibuat berjalan, telapak kaki kanan juga nyeri saat awal berjalan tapi kemudian berangsur membaik. Saat bangun pagi, pasien tidak bisa langsung berjalan tapi harus stretching dulu sekitar 10 menit. Kondisi membaik dengan obat-obat yang dibeli di warung dan sering kumat bila pasien lembur atau banyak duduk. Sekitar 5 tahun yang lalu didapatkan kaku leher sampai pasien sulit menoleh, lalu membaik setelah dibawa ke internis dan diberi anti nyeri. Baik, saya akan keluarkan polling terlebih dahulu. Ya, sudah muncul. Silahkan dikerjakan untuk sejawat sekalian. Baik, soal nomor 1, perkiraan diagnosis pasien ini apa? Apakah A, HNP, apakah osteoporosis dengan fraktur vertebra, atau osteoartritis spine, atau axial spondyloarthritis, dan pilihan terakhir adalah artritis reumatoid. Nah, pertanyaan kedua, pemeriksaan penunjang yang perlu segera dilakukan itu apa dari kasus ini? Apakah foto lumbosakral, atau DL, LED, dan CRP, atau fungsi liver atau fungsi ginjal, atau yang D ada HLA B27, atau MRI sarcoiliac joint, bisa juga HBsAg atau anti-HCV atau IGRA, atau ABC benar, dan pilihannya ada juga yang ABCD benar atau DEF yang benar. Ya, silahkan untuk sejawat sekalian. Untuk pertanyaan nomor 3, ada terapi awal apa yang bisa diberikan pada kasus ini? Apakah natrium diclofenac 2 kali 50 mg rutin, atau tramadol 3 kali 100 mg, meloxicam 1 kali 15 mg bila nyeri, atau metilprednisolon 4 mg di pagi hari, atau piroxicam 3 kali 10 mg. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah terapi selama 1 bulan, tidak ada perbaikan. Yang perlu dilakukan adalah A, foto lumbosakral, atau B, darah lengkap, LED dan CRP, atau C, fungsi liver dan fungsi ginjal, atau ada pemeriksaan lagi untuk HLA B27-nya, atau MRI sarcoiliac joint, kita lakukan kembali HBsAg, anti-HCV atau IGRA, atau ABC benar, atau BCF benar, atau DEF yang benar. Silakan sejawat sekalian, masih ada waktu untuk memilih. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu bila tidak mampu diberikan obat biologik, bisa diberikan apa? Apakah NSAIDs, atau DMARDS konvensional, atau steroid lokal, atau steroid sistemik, atau ABC benar, atau BCD benar. Baik, kita masih menunggu. Sejawat yang menonton di aplikasi juga bisa untuk meletakkan jawabannya di kolom chat, agar kita bisa melihat hasil dari
pilihan sejawat sekalian. Ya, mungkin soal masih bisa dibaca di slide. Laki-laki 40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pinggang, sudah dialami 6 bulan, kumat-kumatan, disertai nyeri bokong, lutut kanannya juga nyeri, kalau misalnya dibawa berjalan, telapak kaki kanan juga nyeri pada saat awal berjalan, tapi kemudian berangsur membaik. Nah, saat bangun pagi, pasien tidak bisa langsung berjalan, tapi harus stretching dulu atau peregangan dulu, baru bisa berjalan selama 10 menit. Kondisi ini membaik dengan obat-obatan yang dibeli di warung dan sering kumat atau sering kambuh bila pasien lembur atau banyak duduk. Sekitar 5 tahun yang lalu didapatkan kaku leher pada pasien ini sampai sulit menoleh, lalu membaik setelah dibawa ke internis dan diberi anti nyeri. Ya, baik. Untuk sejawat sekalian silahkan untuk menjawab. Untuk pertanyaan nomor 1 ini sudah mulai terlihat ada yang mendominasi. Baik, kita akan tunggu terlebih dahulu. Ya, untuk yang sejawat yang di aplikasi juga bisa menjawab langsung dari aplikasi Alomedica. Apakah perkiraan diagnosis pada pasien ini di pertanyaan nomor 1, apakah pemeriksaan penunjang perlu segera dilakukan di pertanyaan nomor 2, dan di pertanyaan nomor 3, terapi awal yang bisa diberikan apa di pertanyaan nomor 4, setelah terapi 1 bulan tidak ada perbaikan, maka yang perlu dilakukan apa? Lalu apa yang harus apakah bila tidak mampu diberikan obat biologik bisa diberikan apa? Oke, kita end sekarang pollingnya. Baik, berikut hasilnya mungkin Dokter Awalia bisa memberikan tanggapan, Dokter? Ya, saya kira sudah sesuai ya dengan mayoritas ya, 81% menjawab dengan betul ya. Benar, Dokter. Ya, untuk nomor 1 di 81% yaitu axial spondyloarthritis, nomor 2 ada foto lumbosakral, nomor 3 yang dominan itu natrium diclofenac 2 kali 50 mg rutin, nomor 4 yang dominan itu adalah DEF yang benar, nomor 5 ABC yang benar. Baik, kita lanjutkan acara. Dokter, terima kasih banyak untuk Dokter Awalia atas pemaparannya, Dokter. Ya, baik. Ya, baik. Kepada sejawat sekalian, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan memasukkan pertanyaan di kolom Q&A. Saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama. Ya, baik. Sebentar, saya akan memilihkan pertanyaan yang pertama untuk Dokter Pradana Aditya, Dokter Adi. Dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Aryadi Budi Setioaji. Dokter Aditya izin bertanya, apakah ada hubungan pasien yang tinggal di dataran tinggi, Dok, dengan prevalensi terjadinya nyeri pinggang kronis? Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih, Dok. Jadi kalau secara data atau secara epidemiologi sih kayaknya nggak ada ya, Dok ya. Tapi maksudnya mungkin memang mungkin orang-orang yang tinggal di dataran tinggi itu akan mengalami nyeri pinggang karena dingin, jadi kayak kaku. Terus habis itu mungkin butuh aktivitas fisiknya lebih berat ya, jadi banyak jalan mendaki. Terus jadinya itu juga jadi beban buat spine-nya. Tapi kemungkinan itu adalah mechanical back pain ya. Tapi balik lagi kalau misalnya back pain ya dokter harus berangkat dari tadi fitur inflammatory back pain-nya. Tapi kalau misalnya dataran tinggi mungkin lebih karena aktivitas ya, Dok ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Pradana atas pemaparannya. Kita lanjutkan pertanyaan untuk Dokter Awalia terlebih dahulu. Dokter Awalia, terima kasih atas presentasinya. Ini dari Dokter Bastian Stefanus. Apa ada pertimbangan atau kondisi khusus, Dok, pada pasien AXPA yang dapat langsung diterapi oleh secukinumab? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Ya, memang tadi kita lihat di guideline ya, memang sebetulnya pilihan utamanya adalah suatu anti-TNF ya. Cuman dikatakan berdasarkan banyak review-review jurnal gitu ya, dikatakan anti-TNF memang efikasinya lebih tinggi ya. Tapi kita dalam memberikan terapi kan tidak hanya efektivitas saja yang dinilai ya. Kita perlu melihat efek sampingnya juga. Jadi kalau pasien-pasien dengan TB laten, biasanya IGRA-nya positif. Memang kita kasih terapi profilaksis untuk TB-nya ya, kita kasih selama 6 bulan INH gitu sesuai guideline ya. Cuman biasanya dengan kondisi-kondisi seperti ini saya tidak akan memberikan anti-TNF karena risiko untuk bangkitnya TB-nya. Jadi pada kondisi-kondisi seperti ini kita bisa berikan langsung ke
secukinumab karena efek untuk terjadinya reaktivasi TB lebih kecil. Lalu pada kasus-kasus dengan keterlibatan kulit ya, terutama pada kasus psoriatic arthritis dikatakan secukinumab lebih bagus hasilnya untuk manifestasi kulit. Jadi pada kondisi-kondisi demikian tentu saja banyak hal yang tidak bisa saya sebutkan ya. Misalnya ada kontraindikasi anti TNF. Kontraindikasi anti TNF apa? Misalnya pasien dekom. Pasien dekom kita tidak bisa kasih anti TNF ya. Jadi kita banyak sih sebetulnya case by case antara lain yang saya sebutkan itu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Awalia atas pemaparannya, Dok. Berarti memang harus case by case ya, Dok ya. Kita lihat dulu dari keadaan pasiennya, Dok ya. Baik, pertanyaan masuk dari yang menonton di aplikasi untuk Dokter Paulus. Dokter Paulus, ada pertanyaan, Dok, dari sejawat kita untuk monitoring progresivitas AXPA yang ditemukan sakroilitis pada MRI, apakah perlu MRI? Ya, mungkin atau Dokter Budianto Sugito, silahkan bertanya langsung, Dok, kepada para narasumber kita. Ya, silakan dokter. Ini sudah saya bukakan 3 penanya, Dokter Herawati atau Dokter Budianto dan Dokter Osmi. Apakah ingin bertanya langsung kepada pembicara kita? Ya, baik, selagi kita menunggu mungkin ada kendala sinyal. Saya akan bertanya kembali kepada Dokter Adi. Dok, ada penanya, Dok. Dok, mohon izin bertanya bagaimana hasil pemberian terapi biologik setelah NSAID tidak mempan. Ini pada kasus nyeri pinggang kronis, Dok, dengan kecurigaan AXPA. Silakan, Dokter. Terima kasih, Dok. Nanti mungkin Dokter Awalia bisa bantu ya, Dok ya. Ya, silakan, Dok. Jadi memang first line-nya NSAID, Dok. Untuk spondiloartropati first line-nya NSAID kita bisa gunakan dalam waktu yang cukup panjang, jadi tidak hanya sebentar, tapi bisa sampai 3 bahkan 6 bulan kadang-kadang kalau memang itu kita masih bisa coba. Nah, lalu tidak respon nih, memang second line-nya itu kalau dulu beberapa buku bilang kita bisa pakai DMARD, MTX, sulfasalazin ya, walaupun karena saat ini terbatas ya anti TNF dan biologic DMARD seperti secukinumab ya, anti IL-17 tuh mahal ya. Memang sekarang kita kadang-kadang masih coba obat sintetik tadi, tapi sebenarnya harusnya langsung ke biologic DMARD ketika dia gagal dengan NSAID gitu, Dok. Baik, terima kasih, Dok, pemaparannya. Ini kita lanjutkan lagi, Dok. Mungkin untuk Dokter Awalia. Dok, ada pertanyaan untuk dokter. Sebentar akan saya bacakan terlebih dahulu, Dokter. Iya, ini untuk Dokter Awalia. Ya, Dok, ini pertanyaan untuk Dokter Awalia. Dok, ada pasien nyeri pinggang lebih dari 3 bulan, Dok. Ada riwayat jatuh, X-ray awal disebutkan sakroil sampai 3 bulan pengobatan, X-ray berikutnya normal, tapi
pasien ini masih tetap mengeluhkan sakit pinggang, Dok, dan juga nyeri di bokong. Saat ini, si pasien terkena TB paru. Apakah ini dapat dimasukkan sebagai AXPA, dokter? Silakan, dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau sudah diberikan NSAID selama 3 bulan tidak ada respon, ya masih tetap ada low back pain, nyeri bokong, ya berarti mungkin kita harus pertimbangkan untuk next step terapi selanjutnya ya. Tapi sayangnya pasien ini kena TB ya. Kalau kena TB ya kita tidak bisa, jangankan untuk biologik ya. Kalau untuk konvensional DMARD aja kita pending. Jadi mungkin sementara menunggu TB-nya selama 6 bulan kita berikan NSAID saja dulu ya. Bisa dikombinasi dengan kalau masih tidak ngatasi jangan diberikan biologik dulu. Dokter, ini mungkin pertanyaan kembali ini untuk dokter. Selamat malam, dokter. Mohon izin bertanya, dok, secara klinis bagaimana membedakan dengan RA, dok? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter. Ya, ini penting banget ya, dokter. Awalnya kita terima rujukan dari sejawat, oh iya RA gitu, begitu ketemu inflammatory arthritis gitu. Benar sih, salah satu dia adalah RA. Nah, bagaimana akhirnya membedakannya? Satu, predileksi sendi-sendinya. Jadi kalau misalnya di tangan tuh di yang ujung ya, distal intervalang itu tuh jarang pada RA. Kan ada yang bilang nggak pernah pada RA ya. Tapi ada juga kalau kena proksimal itu sering pada RA. Terus habis itu distribusinya kalau misalnya psoriasis itu biasanya satu jari kenanya. Tapi kalau misalnya yang RA dia simetris, tapi dia terdistribusi. Terus yang penting lagi adalah kita periksa ada low back pain apa enggak. Nah, kalau ada low back pain ya kita ini adalah suatu spondiloartropati dengan pemeriksaan tadi sakroilitis. Nah, nanti kadang-kadang laboratorium itu dokter biasanya kan minta kalau RA periksa RF, periksa anti-CCP. Nah, itu tidak positif spondiloartropati. Jadi jangan lalu dibilang RA seronegatif ya, RA seronegatif sangat jarang gitu. Jadinya pikirkanlah ini suatu spondiloartropati. Tambah lagi tadi lihat ada uveitis pada RA juga bisa, tapi teman-teman mata tuh biasanya bisa tuh pintar bedain. Nah, ini kira-kira uveitisnya karena RA atau karena spondiloartropati. Terus tadi psoriasis. Nah, nanti kalau imaging, saya pernah dapat satu kasus yang menarik ya, dia kena DIP, kena PIP semuanya, akhirnya sampai ya jarang-jarang saya minta CT scan akhirnya ke radiologi sama MRI. Nah, di situ akhirnya malah kelihatan bahwa itu lebih ke psoriasis, padahal beberapa fiturnya ada beberapa fitur RA secara laboratoris. Jadi itu sih cara bedakannya ya, yang penting sekali yang back pain tadi, dok. Terima kasih banyak, Dokter Adi. Mungkin ini kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan untuk Dokter Paulus. Dok, izin bertanya, dok, jika sudah dijumpai artritis pada foto polos pelvic, apakah ada tempatnya melanjutkan dengan MRI, dok? Setiap berapa lama dilakukan evaluasi radiologis progresivitasnya, dokter? Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa temuan radiologis bukan satu-satunya kriteria diagnosis. Seperti yang tadi disebutkan di algoritmenya Dr. Adi maupun Dr. Awalia, gantung dari klinis pasien. Dan kalau klinisnya itu inflammatory back pain, kan ada kriteria-kriteria inflammatory mengarah ke AXPA, misalnya uveitis, entesitis, dan segala macam. Nah, ini sekarang gongnya radiologi itu meyakinkan kita bahwa itu memang benar-benar AXPA. Mungkin sudah terkatalog dari ankylosing spondylitis, sudah dilakukan treatment. Kalau sudah dilakukan treatment, biasanya tidak banyak follow up di situ. Kita tidak ada perbaikan bermakna dari fotonya. Baik, terima kasih, dokter. Mungkin ini pertanyaan, dok, untuk ketiga pembicara ya, dokter ya. Ini bagaimana sih, dok, pengalaman dari para dokter pembicara yang kita hormatin pada malam hari ini untuk kasus NR AXPA, dok, dengan menggunakan
menggunakan secukinumab ini, Dok, versus dengan anti-TNF? Mungkin boleh, Dok, Dokter Perdana dulu, Dok. Ya, terima kasih. Jujur saya baru sedikit ya pasien yang pakai secukinumab ini, tapi tadi terkenang sekali jadinya. Tadi pasien saya kebetulan psoriasis, jadi dia ada pakai anti-TNF, pakai secukinumab itu melihat perbaikan plaknya itu ya, jadi dalam dosis kedua aja tuh sudah mulai berkurang gitu. Waduh, itu pasien psoriasisnya berat sekali gitu. Jadi saya ingat sekali itu mungkin salah satu tipsnya adalah kita bisa pertimbangkan kalau psoriasis, karena memang secara teori juga IL-17 dan IL-23 itu memang berperan sekali pada patogenesisnya psoriasis. Jadi mungkin itu, Dok, yang bisa saya sampaikan. Baik, Dokter. Ada yang mau ditambahkan mungkin Dokter Awalia atau Dokter Paulus, Dok? Ya, jadi seperti itu kan terapinya sangat individual ya. Jadi kalau dikatakan kalau memang berat tadi ya, kalau memang sangat berat, tidak ada komorbid, tidak ada kontraindikasi anti-TNF, saya biasanya memberikan anti-TNF dulu ya. Tapi kalau tadi ada kontraindikasi, ada TB laten atau manifestasi kulit lebih dominan, ya saya lebih prefer ke secukinumab. Mungkin gampangnya gitu ya. Terima kasih. Bagi saya pribadi adalah ketika berhadapan dengan back pain umur muda, dengan berjalan sudah lebih dari 3 bulan, dengan ada kritik ke AXPA, maka saya harus memeriksa memeriksa sacroiliac joint-nya. Nah, biasanya jatuhnya pada MRI tidak dibuat secara otomatis sacroiliac joint-nya, karena dianggap sebagai mechanical. Nah, sebagai radiologis, kalau setelah saya tahu tentang AXPA ini, maka saya harus menambah sendiri, berinisiatif untuk menemukan kelainan yang kemungkinan akan terlewat kalau saya sebagai radiologis tidak aware tentang penyakit ini. Terima kasih untuk hari ini, saya juga mendapatkan pencerahan di sini. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga pembicara kita pada hari ini. Kita sudah menyelesaikan sesi tanya-jawab bulan. Mungkin ada take home message dari ketiga pembicara kita pada malam hari ini yang bisa disampaikan secara singkat. Mungkin bisa diawali oleh Dr. Adi terlebih dahulu, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Dika, terima kasih juga seluruh sejawat yang masih berada di sesi ini. Jadi tadi bahwa teman-teman di layanan primer itu penting sekali perannya dalam mendiagnosis inflammatory back pain. Ya, karena jangan sampai pasiennya jadi deformitas, lalu habis itu jadi ankylosing, tadi seperti sudah disampaikan Dr. Paulus gambarnya, itu akan mengganggu kualitas hidupnya. Jadi tadi ada yang nanya soal latihan, gimana kalau ada ankylosing itu dia harus latihan pernafasan, karena ekspansi dadanya jadi terganggu, latihan mobilisasi dari spinalnya, karena dia, maaf yang mungkin muslim, sujud, ruku, itu tuh udah susah. Jadi peran teman sejawat sekalian bisa menemukan lebih awal bagaimana caranya adalah kenali tanda-tanda dari inflammatory back pain secara klinis, pemeriksaan fisiknya, dan juga pemeriksaan radiologis yang sederhana. Mungkin itu, Dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Perdana atas take home message-nya. Silakan untuk dilanjutkan oleh Dokter Paulus, mungkin, Dok. Sudah diwakili oleh Dokter Adi Perdana Adi, saya tinggal ikut saja. Baik, terima kasih Dokter. Untuk Dokter Awalia mungkin ada, Dokter? Iya, mungkin sedikit tambahan ya. Jadi mungkin karena penyakit ini on and off ya, mungkin kalau dia sudah datang yang kedua ya ke sejawat gitu ya, mungkin lebih dalam lagi ya. Jadi kalau memang sekiranya sudah sering berulang ya, jangan langsung ngasih NSAID udah gitu ya, mungkin dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan foto tadi atau merujuk. Dan jangan lupa kalau merujuk jangan nyasar-nyasar ya, kasihan pasiennya ya, kadang ke neurologi, kadang ke ortopedi ya, bahkan ada yang ke NS ya. Jadi kalau merujuk tolong misalnya BPJS ya ke polirematologi ya, kalau di Surabaya di Sutomo, di Malang ya di Malang gitu ya.
Saiful Amar, sorry lupa. Ya, baik, terima kasih Dr. Dika. Baik, terima kasih banyak kepada ketiga pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih kepada Dr. Adi, terima kasih kepada Dr. Paulus, terima kasih kepada Dr. Awalia, Dok. Sesi ilmiah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi, Dok. Sehat-sehat selalu ya, Dokter. Ya, Dr. Ya, terima semua juga, kasih. Dr. Oki, terima kasih, Dr. Paulus, Dr. Ya, Awalia. sampai ketemu. Ya. Iya dok, lama nggak ketemu ya dok. Iya. Baik, terima kasih dokter. Saya izin untuk melanjutkan acara ya dokter ya. Ya baik, kepada senior sekalian jangan kemana-mana. Kita masih ada sesi satu lagi untuk sesi pemaparan informasi yang berhubungan dengan webinar kita pada hari ini. Kembali lagi saya akan mengingatkan kepada sejawat untuk cara mendapatkan SKPID di Alomedica. Sejawat dapat mendownload dan mendaftar di aplikasi Alomedica, lalu masuk ke SKP online, lalu milih tab spesialisasi yang diinginkan, cari judul webinar, dan klik mulai tes. Nanti jika sejawat sudah menyelesaikan tesnya, sejawat akan mendapatkan SKPID dari Alomedica. Ya, berikut link post test yang dapat diakses langsung dari ponsel sejawat. Jika sejawat belum mendownload aplikasi Alomedica, bisa mendownload di Google Play Store atau di App Store dengan barcode seperti ini. Boleh di-scan aja langsung, atau jika sudah ada, boleh klik langsung link post testnya yang tertera di layar berikut ini. Ya, terima kasih. Berikut kita akan memasuki video yang berisi informasi yang berhubungan dengan webinar kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Tadi pemaparan video dari produk Fraizeron. Mungkin untuk dosen kita mendengarkan langsung dari Dr. Oki. Silahkan dokter untuk dosis obat tersebut, dokter. Baik, Dokter Dika, terima kasih. Apakah suara saya jelas, dokter izin? Sudah, dokter. Baik, mohon izin Dokter Awalia, Dokter Paulus, izin menyampaikan dok untuk dosis inisiasi berupa 5 kali dengan pemberian dosis 0, 1, 2, 3, 4, kemudian diikuti dosis maintenance sebanyak kurang lebih itu dokter. Nanti untuk dokter-dokter yang
yang Rezeron lebih lanjut dapat menghubungi tim Novartis di area dokter. Banyak Dr. Oki atas pemaparannya. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh peserta pada malam hari ini yang sudah memberikan pemaparan ilmiah pada malam hari ini. Saya Dr. Dika dari Alomedica, izin pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica. Terima kasih Dr. Dika. Di sini obat-obat antihipertensinya silakan dilanjutkan sesuai kondisinya dan tidak perlu untuk mengadjust dosis maupun men-stop ACE inhibitor ataupun ARB dalam